percaya dan terus kami percaya janji Tuhan adalah kepastian untuk setiap pribadi yang mendapatkan roh kasih karunia, yang dilawat oleh Tuhan, yang diambil oleh Tuhan, yang dibebaskan Tuhan dari belenggu maut, dibebaskan, ditahirkan dari segala dosa, ditobatkan dari segala kebodohan. Untuk kami terus bertumbuh, bangkit dalam kemuliaan hadirat-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pengajaran firman-Mu pagi ini terus mengerjakan hidup kami, menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, sehingga pikiran Kristus, sehingga perasaan Kristus menguasai seluruh hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berarti di hadapan Tuhan, hidup kami menjadi berharga di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu, layakkan Hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan otoritas Allah. Haleluya, amin. Silakan. Di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur atas anugerah-Nya, bersyukur atas kemurahan-Nya. Pagi ini kita mendapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan bersama-sama di tempat ini, dan kiranya semua diberkati oleh Tuhan, baik dalam ruangan ini, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pengajaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini lewat live streaming di tempat masing-masing. Mari kiranya pengajaran firman Tuhan terus membawa hidup kita kepada suatu pengertian, kepada satu kekuatan hikmat, sehingga kita semakin paham, kita semakin ngerti harus bagaimana di tengah-tengah kondisi zaman yang terus dari hari ke hari mengalami suatu perubahan yang begitu cepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya sedikit sampaikan terkait Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena tidak taat aturan. Karena tidak taat aturan, maka Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan, kehilangan kepercayaan. Sarana prasarana fasilitas yang disediakan Tuhan khusus dipercayakan untuk diusahakan, untuk dikelola Adam dan Hawa, akhirnya dipagar dengan kekuatan api, dengan kekuatan yang dahsyat yang Tuhan tetapkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena Adam dan Hawa tidak taat, maka ketidaktaatan itu membuahkan sebuah sanksi, hukuman, sampai kepada anak keturunannya. Saudara, ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap satu poin tentang kenikmatan rasa yang sebenarnya semua buah-buahan yang ada di taman itu boleh dimakan. Pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan boleh dinikmati.
Tuhan hanya bikin aturan yang satu itu, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan disentuh. Disentuh saja tidak boleh, apalagi sampai dimakan. Jelas firman-Nya, kalau kamu menyentuh dan makan buah dari pohon kehidupan, dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ayatnya jelas, maka kamu mati. Oleh sebab itu saudara, kita perlu pahami, memang ketika Hawa dilanjutkan, Adam juga dikasih supaya makan, maka manusia pertama itu tahu yang baik dan yang jahat. Sampai akhirnya anak keturunannya terus berkesinambungan. Dia tahu yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Tetapi ketika manusia tahu yang baik dan yang jahat, justru manusia berbuat jahat. Anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habil, ketika diuji mempersembahkan korban, ternyata ada kecemburuan. Kecemburuan yang kembali lagi digelitik oleh kekuatan setan. Roh pemecah itu menyusup. Akhirnya terjadi pembantaian pertama di bumi. Terjadi pembunuhan pertama di bumi. Apakah manusia tidak ngerti bahwa membunuh itu tidak diperkenan Tuhan? Ngerti. Tetapi yang dibuat, yang dikerjakan manusia justru yang jahat. Terus dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi, sampai akhirnya zaman Musa turun aturan 10 hukum Taurat dengan satu perintah, ketetapannya, dengan keterangan-keterangan yang detail di sana. Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa sampaikan kepada Harun. Harun ini juru bicaranya Musa. Harun harus sampaikan kepada tiap ketua-ketua suku, sampai akhirnya harus sampai kepada seluruh umat. Aturan hidup itu seperti itu. Perjalanan umat manusia terus jatuh bangun, taat, berontak, taat, berontak, taat, berontak, dihukum, bahkan tidak sedikit yang dihukum mati oleh Bapa Yahweh. Tidak sedikit yang mereka dibantai oleh Tuhan sendiri karena pemberontakannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada akhir zaman, apakah peristiwa itu terus menerus mengikuti roh pemberontakan nenek moyang yang selalu penasaran, pengen menikmati pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Padahal kalau kita makan buahnya, nyentuh saja kita mati. Masih saja pada akhir zaman ini orang selalu menganjurkan yang mau punya hikmat makrifat harus makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia sudah ngerti, belum makan saja karena keturunan dosa dari Adam dan Hawa, kita akhirnya ngerti yang baik dan yang jahat. Rasa makan lagi, udah ngerti kok. Terus bagaimana untuk gereja akhir zaman? Untuk gereja akhir zaman, maka Adam akhir zaman harus dipulihkan. Kalau Adam dan Hawa pada generasi mula-mula, generasi ciptaan mula-mula, akhirnya
Adam dan Hawa diusir. Maka pada akhir zaman, Adam akhir zaman, gereja akhir zaman, gereja disambut, bukan diusir lagi. Gereja disambut oleh kerajaan Allah. Dia sudah berkorban di kayu salib supaya kita layak. Tidak lagi makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua sudah ngerti hukum tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi fokus kita pada akhir zaman. Tuhan memberikan roh kasih karunia. Sebab Roh Kudus yang Tuhan percayakan menguasai hidup kita akan mengingatkan kita tentang apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, akan diingatkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Supaya kita menjadi pelaksana, supaya kita ditahirkan, supaya kita dimurnikan, sampai ketika kita bersekutu, kita menyatu dengan pneuma, dengan air kehidupan itu, dengan Tuhan Yesus itu sendiri, maka kita mencapai pada Yerusalem baru. Taman Eden yang dipulihkan, dibuka kembali. Serafim itu tugasnya selesai. Sebab sesaat Adam itu diusir, pintu masuk Taman Eden itu bukan hanya dikunci, dijaga. Malaikat yang membawa pedang bernyala-nyala. Wani-wani Adam masuk, babat habis. Yerusalem baru pada akhir zaman terbuka untuk Adam akhir zaman, untuk gereja organisme tubuh Kristus yang mendapat kesempatan makan buah dari pohon kehidupan. Di tengah-tengah kota Yerusalem baru tidak ada lagi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ada hanya pohon kehidupan. Sebab setiap pribadi yang makan dari buah pohon kehidupan itu disempurnakan, layak hidup di dalamnya. Ada pemulihan. Bangsa-bangsa yang mendapat kasih karunia untuk masuk di dalamnya disembuhkan. Dari daun pohon kehidupan ini, daun-daunnya menyembuhkan, memulihkan luka-luka batin bangsa-bangsa, menyembuhkan pikirannya, menyembuhkan jiwanya, sehingga dipersiapkan untuk masuk kota Yerusalem baru. Di dalamnya tidak ada lagi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ada adalah pohon kehidupan. Sebab orang-orang yang di dalam sana adalah orang-orang yang hidup kekal. Tidak perlu manusia yang jajah itu seperti apa, yang jahat sudah selesai. Di sana adanya kelak adalah orang-orang yang penuh kemuliaan hadiratnya Tuhan. Oleh sebab itu Adam akhir zaman adalah Adam yang dipulihkan. Gereja organisme tubuh Kristus yang dipulihkan. Bagaimana semua dipulihkan? Harus makan buah
dari pohon kehidupan. Kalau Adam waktu itu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu larangan. Kalau makan dinilai tidak taat dan dihukum. Nah, untuk akhir zaman, supaya kita dapat masuk ke Yerusalem baru, maka kita harus taat untuk makan buah dari pohon kehidupan. Justru harus makan. Kalau tidak makan buah dari pohon kehidupan, kita tidak boleh masuk ke sana. Karena syarat kesempurnaan harus makan. Kalau di Taman Eden, Adam dilarang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini bedanya. Alkitab kita dibuka dengan larangan, tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Alkitab kita ditutup dengan setiap pribadi yang taat terpelihara dari buah pohon kehidupan. Jadi kalau yang masih yakin harus makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya silakan. Tapi itu bukan jatah kita. Jatah kita menikmati buah dari pohon kehidupan. Jatah kita menikmati karya dari daun-daun pohon kehidupan yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita, sehingga hati kita tenang, jiwa kita disegarkan, ditenangkan, pikiran kita ditenangkan, diteduhkan, didinginkan, sehingga menjadi pribadi-pribadi, generasi, keluarga yang bijaksana. Karena apa? Dibolehkan oleh kuasa dari tempat maha tinggi, dari pohon kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari dibaca. Jadi alasannya apa Adam diusir? Sudah kita baca yang lalu. Kita baca sekarang di dalam Satu Petrus. Kalau saudara baca di Keluaran pasal yang ke-40, itu poin pertama ayat 1 sampai 16 itu perintah Tuhan atau tata cara pendirian, penataan benda-benda bait Allah, atau teknis petunjuk pelaksanaan kerja. Setelah benda-benda tabernakel itu selesai dibuat oleh para ahli, jadi Musa harus menyusun, menempatkan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan percayakan kepada Musa. Itu petunjuknya ayat 1, Keluaran 40 ayat 1 sampai 16. Lah, ayat yang ke-17 di dalam kitab Keluaran pasal 40 17 sampai 33 itu pelaksanaan benda-benda bait Allah, benda-benda tabernakel ditata sesuai dengan juklak petunjuk pelaksanaan kerja yang diterima Musa. Itu nanti dibaca di rumah karena panjang. Sekarang kita baca di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2 ayat 1 dan seterusnya sampai yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi bagaimana Adam akhir zaman dipulihkan? Bagaimana generasi keluarga kerajaan Allah itu dipulihkan? Sehingga kita sampai pada puncaknya nanti masuk ke dalam Yerusalem baru itu. Bagaimana tahapan-tahapan pemulihan itu terjadi? Tahapan-tahapan pemulihan terjadi, maka kita masing-masing harus membuang segala kejahatan. Kalau di situ pakai kata segala, berarti ada bagian-bagian sedikit demi sedikit, bahkan dikatakan sampai lipatan dosa yang boleh terselip di dalam tubuh kita. Segala bentuk kejahatan, sehingga pikiran kita, akal budi kita, hati kita betul-betul clear dalam pentahiran oleh karena kuasa darah Kristus. Segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala kedengkian, segala fitnah, pokoknya segala bentuk kejahatan betul-betul harus dibuang. Ini proses kelahiran baru. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita bicara soal pemulihan Adam pada akhir zaman, terpulihkannya gereja, terbangunnya gereja, organisme tubuh Kristus pada akhir zaman, maka segala bentuk kejahatan harus dibuang. Banyak orang menjadi sibuk menghakimi orang, banyak orang sibuk mendiskusikan masalah orang, sementara lupa dengan persoalan yang melekat dalam dirinya sendiri. Sudah saatnya kekuatan terang, kekuatan kasih, kekuatan air kehidupan itu menyatu dengan gereja Tuhan, menyatu dengan Adam akhir zaman. Fokus untuk taat. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, ayo kerjakan. Kalau kita baca Keluaran pasal 40 tadi yang saya sampaikan tadi, itu formasi benda-benda tak bernakal setelah selesai dibentuk, maka Musa menyusun sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan Tuhan. Bagaimana pintu gerbang itu, bagaimana pagar halaman itu, bagaimana mezbah itu ditaruh di sebelah mana, bejana pembasuhan itu ditaruh sebelah mana, sesuai sketsanya Tuhan, sesuai pola yang ditetapkan Tuhan. Bagaimana menyusun kerangka bait suci itu, kemah suci itu, pintu kemahnya seperti apa, tiangnya ada berapa, kelengkapannya apa, semua ada jumlahnya. Meja roti ditaruh sebelah mana, pelita emas sebelah mana, mezbah dupa sebelah, sampai ke ruang maha suci, ada tabut perjanjian, itu semua penataannya sesuai dengan aturan Tuhan. Musa tidak bisa, dan Musa tidak bisa dipengaruhi oleh mezbah dupa. Aku tidak suka di situ, aku di luar saja, agak bebas sedikit, bisa keluar masuk, enak. Saudara, ini bicara tabernakel, ini bicara bait Allah, ini bicara sistem. Seorang hamba Tuhan kalau menempatkan dalam satu tugas atas masing-masing penatua, atas masing-masing imam-imam, maka itu tidak serta-merta karena usulan orang. Boleh, semua boleh usul, semua boleh punya ide, semua boleh punya saran. Tapi di atas semuanya itu, maka kita harus berserah pada kehendaknya Tuhan.
Banyak manusia pada akhir zaman demi kepentingannya sendiri, tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan, tidak fokus kepada suara roh kepada jemaat. Akhirnya yang dikedepankan adalah akal. Ketika akalnya sudah mentok, tertutup, tidak bisa mengatasi persoalan, nanti manusia dengan akalnya akhirnya nyalahkan Tuhan, akhirnya nyalahkan penggembalaan, akhirnya nyalahkan temannya, nyalahkan suaminya, nyalahkan istrinya, nyalahkan anaknya. Pribadi-pribadi yang siap dipulihkan untuk masuk Yerusalem baru adalah pribadi-pribadi yang taat makan buah dari pohon kehidupan. Kalau kita digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka kita menjadi pohon yang aktif merambatkan akar-akar kita ke tepi batang air itu. Akar itu juga taat untuk merambatkan, aktif meresponi datangnya air kehidupan itu. Saya berulang kali menyampaikan tentang sumber aliran air hidup. Apa tidak menghadapi tantangan? Saya menghadapi tantangan. Ada yang tidak sepaham dengan yang saya sampaikan, menganggap bahwa air kehidupan itu jatahnya orang yang masuk zaman antikris. Di tengah-tengah kota Yerusalem baru ada sungai kehidupan yang memancar dari tahta Allah sendiri. Pohon-pohon kehidupan di Yerusalem baru itu tidak pernah berhenti menghasilkan buah karena teraliri sungai kehidupan, air kehidupan dari tahta Allah. Masih mau ngomong jatahnya antikris, masih mau ngomong jatahnya orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris. Siapapun saudara, levelmu apapun, mau doktor, mau profesor, kalau saudara menentang tentang air kehidupan, saudara berhadapan sendiri dengan Tuhan. Saya konsisten menyampaikan ini karena apa? Air kehidupan adalah Tuhan sendiri. Ayatnya banyak. Jangan karena ego akhirnya merusak persekutuan. Personal egosentris itu yang seringkali merusak kesatuan tubuh Kristus. Pengen didengar, pengen dihargai, tetapi tidak pernah menghargai organ tubuh yang lain. Ini kenyataan pada akhir zaman. Pengen jadi tokoh, pengen jadi bintang, tapi kelakuannya tidak seperti bintang. Justru memecah belah. Pengen jadi tokoh besar pada akhir zaman, tetapi kelakuannya, mulutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Justru malah memecah belah. Apa seperti itu? Ngomong kesatuan, ngomong kerukunan, ngomong tabur perjanjian. Tapi hidupmu sendiri rusak, persekutuanmu sendiri rusak, nikahmu sendiri rusak. Ayo kalau mau didandani, saatnya makan buah dari pohon kehidupan, nikahmu terbenahi. Dipikirnya saya tidak ngerti. Banyak orang-orang yang ngomong kesatuan tubuh Kristus, banyak yang khotbah tentang kesatuan tubuh Kristus, tapi nikahnya bobrok, nikahnya hancur-hancuran. Dipikirnya mata saya buta. Sudah tidak saatnya Yohanes diam melihat kenyataan bobroknya tim pelaksana kegerakan, tapi tidak pernah mau dirukunkan, tidak mau disatukan. Pengennya didengar, tetapi telinganya tidak pernah mau mendengar. Pengennya ditaati, tetapi dirinya tidak pernah taat dalam aturan taman kesempurnaan, yaitu Yerusalem baru. Sudah terkasih dalam Tuhan,
Saatnya sidang jemaat, para penatua di tempat ini mendapatkan anugerah Tuhan. Saya berulang kali saya katakan, saya tidak bisa menceritakan banyak hal yang Tuhan percayakan. Saya menjalani proses itu. Pesan-pesan yang Roh Kudus sampaikan, saya harus terima, saya harus saya harus jalani, saya harus teliti, saya harus sabar, saya harus tenang menerima itu semua, mengandung itu semua. Bahkan saudara tahu, Ibu Gembala, saudara, banyak hal yang tidak saya beritahu terkait kegerakan ke depan. Saya tunggu setahap, saya tunggu waktu, detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, terus. Bukan saya komplain kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau saya harus sabar. Saatnya dikusamkan, saatnya tidak dipercaya, saatnya tidak dianggap berharga, tidak masalah. Saya bukan apa-apa, saya hanya seorang hamba. Tidak perlu dihargai juga tidak masalah, saya juga tidak rugi. Orang tidak menghargai saya juga saya tidak rugi. Saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk dipulihkan kembali, untuk kita masuk Yerusalem baru, kota kemuliaan, kota kedamaian itu. Syaratnya hanya makan buah dari pohon kehidupan. Saya tekankan kembali, di kota Yerusalem baru tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ada hanya pohon kehidupan. Sebab orang yang di situ dan menikmati buahnya adalah orang-orang yang hidupnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tidak hanya nanti, tetapi mulai sekarang, mulai saat ini kita mendapat jaminan, kita dikuatkan dalam melaksanakan tugas mengelola keluarga, generasi keluarga yang bijaksana. Kita diberi kekuatan. Tuhan yang punya kekuatan itu terus dialirkan. Saudara, rambatkan akarmu itu. Oh, kita perlu Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudus, kita perlu aliran air kehidupan itu. Ketika itu kita taati, kita setia, kita taati, ada prosesnya kita taati, ada prosesnya kita taati. Kesempurnaan itu menjadi bagian saudara. Tidak perlukan kita menjadi khawatir, tidak perlukan kita membesar-besarkan kecemasan. Sebab buah dari pohon kehidupan itu tidak hanya untuk kesempurnaan kelak, tetapi mulai dari sekarang saudara pasti terpelihara oleh Tuhan. Jadi jelas ayat 2 tadi dikatakan apa? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, mari. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Ya, terus datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. ya, kita dipersiapkan untuk menjadi bagian, sehingga hidup kita juga dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat. Jadi kemurnian hati, kemurnian pikiran, setelah kita menerima pengajaran firman Allah, maka kita digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Artinya bersih,
pikirannya bersih, hatinya bersih, belum berpikir sesuatu yang aneh-aneh. Keinginannya hanya kemurnian. Bukankah sungai kehidupan, air kehidupan itu jernih seperti kristal, mengalir dari tahta Allah, menggambarkan pengajaran yang murni, yang jernih, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Kalau Alkitab ini tidak ada tahun-tahunnya, angka tahun 2000, 2001, 2015, 2030 dan sebagainya, tidak usah ditambah-tambahi lagi. Tuhan datang 2030, di Alkitab belum ada, tidak usah ditambah-tambah. Atau mengurangkan, karena aturannya begitu. Murni, kita mentaati aturan firman Allah yang murni itu. Fokus taati dulu. Sebab kesempurnaan Yerusalem baru itu menjadi bagian kita, itu jelas. Udah, karena kita jelas bahwa target kita ke sana, sasaran kita ke sana, ending kita di sana. Nah, kita sekarang fokus perjalanan menuju ke sana. Ada aturan. Ini yang harus kita taati. Mari dalam hidup ini kita belajar fokus. Jangan seakan-akan ngerti masa depan, ngerti tahun depan ada apa dan lain sebagainya. Nggak usah kita kalau orang lain meramai dan itu firman ini sudah bicara tuntas. Bagaimana menjelang kedatangan Tuhan, apa yang akan terjadi, peristiwa apa yang akan terjadi, itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi yang perlu kita pahami, mari kita fokus dengan tugas kita. Kita fokus dengan tanggung jawab kita. Apa itu? Membangun kesatuan, membangun rumah rohani. Nah, otomatis ketika kita ini memiliki pengajaran yang murni, jernih seperti kristal, yang itu datangnya dari pohon kehidupan, maka ketika kita melihat orang berdosa, jangan hanya pintar bicara, pintar menghakimi. Kapan saudara mengasihi orang berdosa? Kapan saudara mengasihi bangsa ini? Tidak cukup mengkritik para pejabat bangsa ini, tidak cukup mengoreksi, mencela para pemimpin bangsa ini. Bisa tidak saudara berdoa untuk mereka supaya terjadi pertobatan? Bisa tidak saudara memperkatakan sesuatu yang baik untuk bangsa ini? Bisa tidak saudara memperkatakan yang baik untuk sebuah keluarga? Bisa tidak saudara berdoa yang terbaik untuk sahabatmu yang sedang jatuh dalam dosa? Jangan didiskusikan terus, diceritakan sana sini. Saudara ngomong tubuh Kristus yang mana yang saudara bicarakan? Para pendeta, para evangelis, tubuh Kristus yang mana? Anggota tubuh mana yang saudara akan kasihi? Apa saudara hanya mengasihi ketika organ tubuh saudara, ketika sahabat saudara sedang baik-baik saja? Ketika bisa care, bisa saling melayani, saling menyapa, saling menjamu begitu, terus saudara baik-baik saja dengan orang-orang seperti itu. Maaf, ketika saudara difasilitasi serba cukup, terus saudara baik-baik saja. Sahabat yang sejati, dia siap menjadi seorang bapak. Bukan seorang bapak yang radikal, yang kejam, atau menjadi seorang bapak yang feminim.
sehingga dalam kesukaran pun maka seorang sahabat tetap ada di situ. Saya apa? Saya ini menjadi korban pengkhianatan ini sudah berulang kali. Saya 32 tahun di Mojokerto, kurang lebih kan. Orang janji ini, janji itu, janji ini, janji itu. Nanti kena sentil firman, kena tegur firman, begitu tidak terima. Merah matanya, merah telinganya. Akhirnya apa? Dengan dalih ini dan itu. Dan orang kalau mau keluar dari penggembalaan dan kalau sudah menyatakan diri keluar, pasti nanti gerilya dari jemaat-jemaat lain masih cerita. Apalagi kalau orang itu tinggal di pastori. Saya katakan para full timer hati-hati, jangan jadi pengkhianat. Yohanes dikhianati tidak apa-apa. Saya hanya katakan urusanmu dengan saya clear, tetapi urusanmu dengan Tuhan belum clear. Saya damai, saya di mana-mana. Kalau bicara kepemimpinan itu di mana saja, tidak ada baiknya. Orang lagi mencela, orang lagi mencela, mengkritik. Padahal orang yang mengkritik itu ditaruh di situ. Bisa ngomong. Semakin tinggi jabatan saudara, kepercayaan dari Tuhan, maka banyak orang yang tidak suka dengan saudara. Saya tidak punya musuh di mana-mana kecuali setan. Dia musuh, ya kan? Kalau manusia, kita ini harus mengasihi mereka. Kalau kita melihat orang berdosa, kita melihat orang gagal, paling tidak kalau kita tidak punya kesempatan tatap muka langsung memberikan nasihat, memberikan support, paling tidak berikan yang terbaik, doakan mereka. Amin. Jangan dihujat, jangan disyukur-syukur ke, sebab kita ini sama-sama manusia. Ayub sesaleh itu saja dipuji Tuhan, diizinkan Tuhan terproses sampai seperti itu. Daud setelah diurapi Roh Kudus, prosesnya justru malah mendedel. Setelah diurapi Roh Kudus, prosesnya luar biasa. Hati-hati, kita ini sama-sama manusia. Kita tidak bisa sendiri. Makanya dari pastori, saya katakan satu sama lain, ini bukan apa-apa, saya bukan apa-apa. Coba saling memperhatikan satu sama lain. Ada kekurangannya, iya, tapi saya hargai kelebihan masing-masing. Saya bukan seorang gembala, pemimpin umat yang operasi apa ini semua harus saklek seperti ini seperti itu. Tapi bukan berarti ketika saya selalu longgar, saya selalu memberi pengampunan, saya memberi kasih, saya minta tolong satu item tidak ditaati sekaligus sudah dijawab iya, itu bukan hanya puluhan kali. Nah tapi monggo silakan. Kalau kapasitas saya ini sebagai orang tua rohani, ya kan, minta tolong kepada anggota tim yang ada di sekitar pastor, ya kok salah. Tapi Pak bicara itu dianggap kentut. Nah, setelah keluar bersuara, Pak minta tolong, Nak minta tolong. Oh, berarti itu hanya sampai situ. Kemuliaanmu sulit untuk naik. Dikerek itu sulit. Sebab ketaatan itu menentukan. Kalau saudara sebagai seorang karyawan, saudara masih menjadi karyawan biasa, kerjakan. Yang penting kerjakan. Apakah nanti suatu saat jabatanmu naik, kepercayaanmu naik, berkatmu naik, itu urusan nanti.
Yang penting tugasmu sebagai seorang karyawan biasa, mungkin terbawa, kerjakan. Yang saya tahu begini. Kadang orang belum setia dengan perkara yang kecil, tetapi pengen kemuliaannya yang sudah di atas. Orang pastori tahu kekurangan saya apa, tahu persis. Kalau ada orang yang suka mutar balikkan fakta, ada kan model orang seperti itu juga ada. Saya tuh mengamati banyak orang, bahkan pendeta bisa kok melakukan begitu. Saya pernah ngatasi kasus begitu, kok bulat diputar balik 180 derajat. Untung saya punya rekaman. Tuhan kasih aku hikmat untuk masa segitu saya gitu kan. Nah, ada yang lain cross check. Maaf, aku Pak Pendeta, maaf, aku Pak Pendeta. Ini kok ada begini? Apakah begini, Pak Pendeta? Oh. Penjelasan ya waktu itu bicara ngobrol-ngobrol dengan kami, saya rekam. Oke, minta rekam. Aku terkena ngarep, aku panas. Kamu bilang Bu Yohanes ngomong begini. Kamu bilang Bu Yohanes ngomong begini. Di sini. Apa? Ini rekamannya kok ngene. Ini suaramu begitu. Mateng. Saya orangnya tidak tega begitu. Orangnya mau atas, Pendeta, ini saya panggil biar ketemu bertiga gitu loh. Kasihan. Saya tidak mau mempermalukan orang. Saya tidak mau merendahkan orang. Sebab mereka dengan bertindak seperti itu, dia sudah gagal, dia sudah terteror sebenarnya. Dengan begitu mereka akan ingat cerita ke yang lain. Hati-hati dengan kayu. Silakan, itu kesaksian mereka. Yang hebat itu tuh kita punya Tuhan yang hebat kok. Kita pasti dibela Tuhan kok. Kebenaran itu tidak usah dibela. Amin. Kalau kita membela kebenaran kita tegakkan. Kebenaran itu wis tegak. Sehingga tegak itu menungsone kan. Kita ikuti, kita taati kebenaran itu. Kebenaran sudah tegak. Kebenaran tidak usah dibela. Mana ada front pembela Kristus? Nah, itu dibela Kristus kok. Iya kan? Nah, ada front pembela Kristus, tidak ada. Tuhan kok dibela? Sebab dia adalah pembela kita. Tidak usah takut. Ngadepi masalah ini, masalah itu tuh tidak usah takut. Ketika kita ini dipercaya menjadi hamba-hamba, imam-imam, imaman yang kudus untuk mempersembahkan persembahan yang rohani, membangun rumah yang rohani, ya wujudnya itu tadi. Ketika kita tidak dikasih kesempatan untuk bicara, tidak pinter ngomong, tetapi Tuhan percaya saudara untuk bisa berdoa. Tuhan, doakan. Kalau tahu namanya, sebut namanya. Tuhan, ampuni saudaraku ini. Aku ampuni kalau saudara sebut Pak, ampuni Bapak ini. Sebagai manusia enggak lepas dari kekurangan, dari kebodohan. Tuhan ampuni. Seiring pengampunan Tuhan kuatkan. Tuhan berbelas kasihan, alirkan kekuatan supaya menjadi kepala rumah tangga yang kuat, yang tegak kembali, supaya menjadi istri yang tegak kembali, atau untuk anak mungkin supaya menjadi anak yang taat, yang nurut pada orang tua, nurut kepada Tuhan, tegak sebagai generasi muda. Tuhan ampuni, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni aku, Tuhan sudah memberkati keluarga.
Nah kalau saudara suami istri, bahkan ada anak-anak, diajak berdoa untuk satu beban keluarga yang sedang berat dalam pergumulannya, itulah kemuliaan yang Tuhan percayakan pada saudara. Itulah aliran air kehidupan, itu aliran kasih yang Tuhan sedang percayakan pada saudara, untuk saudara alirkan kepada jiwa-jiwa. Jadi bukan kebetulan kalau orang yang lemah, yang tidak berdaya, suatu saat digairahkan kembali, bisa bangkit kembali, tegak bergairah, semangat, bangun usaha kembali, bekerja keras kembali, supaya keluarga bisa dibangkitkan, ekonominya dipulihkan kembali, keluarga dipersatukan kembali. Karena kebetulan banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak umat Tuhan, imam-imam, penatua yang selalu saling support kepada saudara. Jangankan yang di ruangan ini, yang di luar kota, luar provinsi, luar pulau, luar negeri, gembala mendoakan mereka. Jadi kalau saudara itu sebagai seorang hamba Tuhan, alat-alat tabernakelnya Tuhan, saudara sudah ditata oleh Tuhan. Di mana posisi saudara? Di mana letak saudara? Apa yang harus saudara kerjakan untuk organ-organ tubuh yang lain? Kalau saudara bagian dari organ, dari sistem pencernaan, mungkin saudara nyempil, oh aku jadi gigi, salah satu gigi di antara gigi yang ada berapa? 30 berapa? 32 harus hilang loro. Yang 5 tidak masalah. Di antara masuk bagian sistem pencernaan, mungkin jadi lidah, atau mungkin tugasnya gigi yang paling dalam sana. Semua itu ada tugasnya. Semua berarti untuk membangun harmoni, membangun kesatuan. Kerjakan dengan baik. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada sakit hati. Ketika satu katakan, wah ada temanku begini, nasibnya begini, ayo kita doakan. Kalau perlu, ayo diajak ngopi, kita doakan, kita support. Siapa tahu obrolan kita jadi berkah. Jangan mau terus hanya dibicarakan, terus dibicarakan estafet dari kota ke kota. Kelemahan organ tubuhmu, kejatuhan organ tubuhmu, cacat celah organ tubuhmu, noda organ tubuhmu, ceritakan kemana-mana. Setiap ketemu orang diceritani, setiap ketemu orang dikasih tahu. Organ tubuh tidak seperti itu. Ketika mata melihat, oh tangan kiri ada noda hitam, ada kotoran, maka dia bekerja dengan sistem saraf, bekerja dengan sistem otot, bekerja dengan sistem endokrin, bekerja dengan sistem pencernaan, supaya semuanya kuat. Perintahkan tangan kanan, tim tangan kanan ini bekerja, bersihkan, dekati. Apa dengan saudara diskusi tanpa bertindak, terus kotoran itu hilang? Simsalabim begitu. Apa dengan saudara banyak diskusi hanya membicarakan kejelekan orang, kejatuhan orang, terus saudara berdampak? Pernah berpikir tidak bahwa siapa tahu suatu saat saudara tertimpa kasus yang lebih berat ketimbang yang saudara diskusikan? Saya dapat konfirmasi, saya diajak pertimbangan menurut Pak Pendeta Yohanes bagaimana. Saya minta masukan, kasusnya seperti ini. Teman-teman itu sok gak sabar, pengennya begini. Menurut Pak Pendeta Yohanes bagaimana? Jauh-jauh dari Jakarta menemui saya, bukan di pastori, menemui saya di luar pastori. Saya katakan, pernahkah Daud bertindak gegabah kepada Saul?
tahu, Israel tahu bahwa Saul jatuh dalam ketidaktaatan. Kuasanya sudah diambil daripadanya. Apa yang dilakukan Daud? Daud masih menghargai Saul. Daud masih menghormati. Bahkan Samuel, seorang hamba Tuhan, yang waktu itu Samuel itu tidak mau berjalan bersama. Bahasa Jawa bebas itu begini loh, aku sadar aku salah, tapi mosok aku jalan dewi, aku tidak mau sih jalan bareng. Awalnya Samuel ngotot, tidak layak kamu berjalan dengan seorang abdi Allah. Bahasa begitu. Tetapi kekuatan kasih itu menguasai Samuel. Ya udah, kalau hanya begitu kan jalan bareng enggak masalah. Ini aturan Taurat. Akhirnya mereka bisa. Mono ya mono, aku jatuh, aku sadari, aku sudah kehilangan kemuliaan. Sampai akhirnya apa? Sampai Saul itu akhirnya matinya kan bunuh diri kan. Anak buahnya suruh menghunjamkan pedangnya kepada Saul, tetapi tidak mungkin kan anak buah. Langsung pedangnya pengawalnya itu direbut sama Saul, lalu langsung dia tikam sendiri. Karena apa? Teror. Orang dalam kejatuhan dosa, orang dalam kegagalan itu terornya berat. Mau tidak sudah berdoa untuk meringankan teror itu? Mau tidak saudara mengalirkan kekuatan kasih itu? Kalau saudara, sang terang itu hadir dalam saudara, air kehidupan itu menguasai saudara. Terus yang saudara alirkan masih kebencian, masih tidak terima, masih sakit hati. Aku kok sanksi dengan air kehidupan dalam hatimu? Aku sanksi dengan sang terang yang ada dalam dirimu. Jangan ngomong pendeta gede, jangan ngomong evangelis, banyak memenangkan jiwa-jiwa, bukan di mana-mana selalu diterima. Gak ono kanggone. Karena apa? You memenangkan jiwa-jiwa, tapi you sendiri diperbudak setan, roh pemecah belah. Hati-hati jadi seorang hamba Tuhan. Perkataanmu itu dicatat. Kalau sesama hamba, berbahagialah hamba yang kedapatan sedang bekerja, sedang taat ketika tuannya itu datang. Bukan saling menikam, bukan saling mendiskreditkan, bukan saling menggigit. Kalau ditegur, buka telinga. Kalau ada masukan, buka telinga. Jangan karena merasa sudah pendeta atau kebal, tidak bisa disentuh dengan aturan firman. Aturan firman untuk para gembala, untuk para hamba Tuhan, oh itu ketatnya minta ampun. Dengan aturan yang ketat itu harus hati-hati. Jalani, kita fokus. Jadi kita dipilih oleh Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi bagian dari bangunan rumah rohani. Adam yang dipulihkan, gereja yang dipulihkan. Nah, untuk dipulihkan, bersih dari kotoran, harus ada yang bersihkan. Jangan ego. Dengan dalih ini, dalih itu, dalih ini, dalih itu. Jangan egois. Sadari kalau memang gagal. Sadari kalau memang tidak berdaya. Sadari kalau lemah. Tidak ada pendeta besar, tidak ada pendeta paling berkuasa,
Di bumi tidak ada. Semua manusia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kalau kita bicara kesatuan tubuh Kristus, maka masing-masing punya posisi, masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing ada kemuliaannya. Tidak bisa pelita emas nanti protes. Enak ya di Mesbah Dupa, protes. Enak ya di tabur perjanjian di ruang Maha Kudus. Kalau memang posisimu di situ, jadi begini, dimanapun posisi kita, yang terpenting harus kita perhatikan. Untuk apa hidup kita di sini? Untuk berdampak. Jadi dimanapun posisi kita, apapun tugas kita, yang penting Tuhan ingin tahu kita di mana saja berdampak, menjadi berarti untuk yang lain. Teruskan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yang percaya tidak akan dipermalukan. Terus, Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. ya, mereka tersandung padanya. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ya, orang-orang yang tersandung itu orang-orang yang tidak taat pada aturan firman. Terus, Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. ya, terus, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, kita ini terpilih menjadi imamat rajani, bangsa yang dikuduskan, ditahirkan oleh pengorbanannya itu, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Itu tugas kita, menyaksikan karya Allah yang dahsyat itu, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada Terangnya yang ajaib, ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, ya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masing-masing pribadi harus siap. Siap untuk memahami apa yang dikehendaki. Dimanapun posisi kita, dimanapun tugas, apapun tugas kita, harus memberi dampak, memberi manfaat. Hidup ini menjadi berfaedah. Jangan sampai nanti wah ini sudah tua, tidak ada manfaatnya, sudah tua, sudah tidak produktif. Coba kata kalimat-kalimat seperti itu jangan lagi diucapkan. Siapa bilang produktif dalam tanda kutip apa? Seringkali manusia mengkonotasikan produktif ini persoalan impact apa ini, dampak materi. Tetapi dalam sudut pandang pembangunan tubuh Kristus, pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus, maka kita harus berpikir bahwa kita semua adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Usia tua tidak menutup, tidak menghilangkan tanggung jawab kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Doa syafaat saudara sebagai para penatua yang dianggap secara finansial tidak produktif, justru itulah tugas yang harus saudara kerjakan. Makanya banyak gereja Tuhan, banyak lembaga-lembaga yang punya tim doa, dan tim doa itu rata-rata
lansia, lanjut usia, produktif. Secara fisik memang tidak lagi menghasilkan uang seperti waktu masa muda dulu, tetapi secara spiritual justru di situ posisi saudara sebagai misbah Paulus. Posisi saudara terus bertumbuh, terus berkembang. Bukan berarti yang muda tidak perlu menyembah. Ini gerakan anak-anak muda mulai terus menggeliat di laut. Persiapkan diri saudara. Saya juga link dengan berbagai lembaga misi. Jangan diam saudara. Tinggal kapan eksekusinya, kapan itu digelar dengan konser rohani di bumi Majapahit. Doakan itu nanti terwujud. Bumi Majapahit harus terbangun kesejahteraan. Saudara punya tanggung jawab mensejahterakan bumi Majapahit. Apa itu sejahtera? Suasana yang aman, suasana yang kondusif, suasana yang harmoni, suasana yang damai, suasana yang rukun, suasana yang tenang, pergerakan roda perekonomian, aktivitas berjalan baik, berjalan aman. Semua tercukupi sampai nanti bumi Majapahit merasakan adil makmur, gemah, ripah, loh jinawi, toto, titi, tentrem. Apa bisa terwujud? Waktunya Tuhan. Tetapi saudara punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bumi Majapahit. Jangan menghujat bumi Majapahit. Jangan hanya ngoreksi pemerintah. Jangan hanya ngoreksi pejabat, ngasih masukan enggak apa-apa. Tetapi saudara terlibat di dalamnya. Ayo kerjakan bareng-bareng. Peran apa yang saudara bisa kerjakan? Sekecil apapun demi terciptanya kerukunan, demi terciptanya kesejahteraan, demi terciptanya kedamaian, demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, gemah, ripah, lojinawi, masyarakat tertata, sampai merasakan kemakmuran yang luar biasa. Yang taat kepada aturan firman pasti dipakai oleh Tuhan. Yang tidak taat, ya sebaliknya. Yang balik lagi seperti Adam dan Hawa. Jangan berharap Yerusalem baru. Jangan berharap tabut perjanjian. Di halamannya aja belum tuntas kok. Masih punya asumsi buruk, masih punya sangka buruk. Nggak bisa begitu. Tim pembangunan tubuh Kristus konsisten, taat pada aturan firman. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Ayat ini berulang kali saya sampaikan juga. Ini penting. Ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. ya jelas kan? Jadi kalau kita ingin menjadi miliknya Tuhan, apalagi visi pembangun tubuh Kristus, kita jangan punya anggapan dalam masa pertumbuhan tubuh Kristus itu terus tidak ada kotoran, tidak ada noda, belum proses penyatuan, proses pembentukan masing-masing benda saja, itu prosesnya luar biasa kok. Itu belum ditata sesuai struktur. Seperti perintah Tuhan kepada Musa, ditata tabut di mana, pintu tirai di mana,
papan-papannya bagaimana, ukurannya berapa, gimana, model kita belum di situ. Dibentuk di tempat masing-masing jadi bejana pembasuhan, jadi misbah pembakaran, terus benda-benda itu dibentuk di tempat masing-masing. Itu proses. Masa pertumbuhan kita dari dalam rahim ibu, kandungan sampai keluar, apalagi keluar, apalagi mulai jalan, mulai belajar berjalan, mulai belajar lari, dalam segala aktivitas. Apakah badan saudara tidak pernah terkena noda kotoran? Pagi mandi, sore mandi, bekerja kena noda. Kalau sudah bengkel, kena kotoran yang hitam, yang coklat, yang ini, yang itu, kadang nempel di pakaian dan sebagainya. Itu kan jauh-jauh dirawat. Jangan didiskusikan, jangan diusap, tangan kok kotor terus, tangan kok kotor terus. Karena bekerja, maka di situ ada risiko. Tidak mau kotor, tapi teror. Bersihkan, hargai pengorbanan Kristus, kasih itu. Ada mata air kehidupan, saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kan jelas. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, Ya. tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. haruslah kita saling mengasihi. Kita sudah dikasih Tuhan. Hutang kita sudah diambil, sudah dibayar lunas oleh darah pengorbanannya. Tuhan mau, Tuhan memilih kita diambil dari beceknya lumpur dosa itu dengan tujuan setelah kita dimandikan dalam air kehidupan itu, kita dimandikan, kita ditahirkan oleh darah pengorbanan Kristus itu, supaya dari kita juga mengalir kekuatan kasih. Jadi kunci untuk membangun kesatuan tubuh Kristus, kunci untuk pemulihan generasi keluarga yang bijaksana, kunci pemulihan Adam akhir zaman adalah kasih Kristus yang berasal dari Allah. Kalau kita mengasihi, pasti kita siap, sinergi, kita pahami. Lihat kekurangan yang lain, lengkapi dengan kelebihan saudara. Melihat keterbatasan yang lain, saudara hadir melengkapi, menyempurnakan kekurangan mereka. Itulah pribadi-pribadi yang berhikmat, bermarifat, yang sudah menikmati buah, mulai menikmati daun pohon kehidupan, mulai menikmati buah dari pohon kehidupan. Hidupmu dibangun, keluargamu dibangun, digairahkan, semangat, bangkit untuk menyongsong kegerakan demi kegerakan. Kegerakannya keluarga yang bijaksana, generasi yang dipilih Tuhan, generasi pemenang abadi, generasi sumber aliran air hidup. Tuhan Yesus memberkati.
kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh yang Maha Kudus menjangkau setiap pribadi dalam kasih, dalam ketenangan, dalam kesejukan, menjangkau setiap pribadi, setiap hati. Jiwa kami ditenangkan, pikiran kami, kekuatan-Mu yang maha dahsyat itu terus menyertai, memimpin seluruh umat pilihan Tuhan. Dan sendiri yang memilih mereka. Supaya dalam pribadi umat-Mu Tuhan alirkan kekuatan kasih yang ajaib. Dan akhirnya kami juga mengalirkan kekuatan kasih memancar sampai kepada hidup yang kekal. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa didewasakan, banyak keluarga-keluarga dipulihkan, generasi keluarga yang bijaksana, agama akhir sama yang dipenuhi kemuliaan hadirat Tuhan. Yesus. Tepat pada waktunya Tuhan menolong atas setiap persoalan yang dihadapi umat. Tepat pada waktunya Tuhan memulihkan dari setiap kegagalan. Tuhan menyingkirkan setiap persoalan di persoalan. Semua terurai oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari anak-anak kami sekolah minggu, remaja muda, sampai para penatua semuanya, tanpa terkecuali Tuhan pakai sesuai dengan ukuran Kristus, memperlengkapi pembangunan rumah rohani bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang ada di tempat masing-masing mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati, Tuhan jangkau mereka, Tuhan kuatkan mereka, tegakkan mereka, teguhkan mereka. Aliran air kehidupan menyejukkan, menenangkan, mempersatukan hidup. Keluarga mereka diberkati juga, pekerjaan, usaha, bisnis yang Tuhan percayakan di keluarga-keluarga diberkati, dilindungi pekerjaan mereka, dilindungi Tuhan bisnis mereka, dilindungi mereka, usaha mereka, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan, para pejabat negeri ini diberkati Tuhan. Tuhan mengampuni bangsa kami. Masih ada pejabat-pejabat yang tidak bijaksana, yang tamak, sehingga bersikap gegabah. Tuhan ampuni bangsa kami. Bersihkan dari kutuk sumpah serapah, sampai negeri ini tercipta suasana damai dalam kendalinya Tuhan. Bumi Majapahit diberkati Tuhan. Segala bentuk kejahatan, segala bentuk ketidaknyamanan dibersihkan, dinetralisir dari bumi Majapahit. Segenap Forkopimda Raya, Gus Bupati, Wali Kota diberkati beserta jajaran Forkopimda Raya semuanya
kesejahteraan kota, demi kerukunan bumi Majapahit. Terima kasih, berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan atas seluruh umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus